Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgina Cahira Danivalda dari kelas 11 5. Saya nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih pentingnya verifikasi di internet. Semua untuk satu. Kenapa ada dia di antara kau dan aku? Kenapa sih kita harus memverifikasi berita terlebih dahulu? Pentingnya verifikasi. Nomor 1, mencegah penyebaran hoaks. Dengan memverifikasi, kita tidak ikut menyebarkan berita palsu yang bisa menyesatkan orang lain. Yang kedua, menjaga kepercayaan masyarakat. Jika informasi yang tersebar benar dan akurat, masyarakat akan lebih percaya pada sumber berita dan media. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman berita. Yang tidak diverifikasi seringkali mengandung informasi salah yang bisa menimbulkan salah paham atau konflik. Nomor 4, membantu mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang benar membuat kita bisa berpikir dan bertindak berdasarkan fakta, bukan emosi atau rumor. Yang kelima, menumbuhkan sikap kritis. Memverifikasi berita melatih kita untuk tidak langsung percaya pada semua yang kita baca, tapi mengecek sumber dan bukti terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara-cara untuk menentukan keaslian sumber informasi? Cara-cara untuk menentukan keaslian informasi atau berita. Yang pertama, periksa alamat situs URL. Hindari situs dengan domain mencurigakan seperti XYZ info atau nama yang meniru situs resmi. Yang kedua, lihat siapa penulisnya. Apakah penulis atau lembaga tersebut kredibel dan punya reputasi baik. Yang ketiga, perhatikan tanggal publikasi informasi. Lama kadang disebarkan ulang tanpa konteks. 4. Cek gaya bahasa. Berita bohong sering memakai bahasa provokatif atau berlebihan. Yang kelima, cari informasi serupa dari sumber lain. Pastikan berita yang sama juga dilaporkan oleh media yang terpercaya. Lalu selanjutnya ada teknik verifikasi yang dapat digunakan sebagai cross-checking dan mencari sumber kredibel. Teknik verifikasi. 1. Membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda. 2. Jika semua menyebutkan hal yang sama, besar kemungkinan informasinya benar. 3. Reverse image search atau pencarian gambar balik digunakan untuk memeriksa apakah foto atau video tersebut pernah muncul sebelumnya di internet dengan konteks yang berbeda. 4. Mengecek situs fact-checking seperti turnbackhoax.id, cekfakta.com atau kominfo.id, dan masih banyak sumber lainnya. Mencari sumber primer. Misalnya, jika berita menyebutkan pernyataan pejabat, cari video atau dokumen resmi dari lembaga yang terkait. Lalu yang selanjutnya ada alat dan aplikasi yang dapat membantu dalam proses verifikasi konten, teks, gambar, video di internet. Alat dan aplikasi yang bisa membantu. 1. Turnbackhoax.id, cekfakta.com, kominfo.id untuk mengecek kebenaran berita. 2. Klaim gambar, Google Reverse Image Search, TNI, Yandex Image Search untuk melacak asal-usul dan konteks gambar. 3. Video info-infeed, Amnesty YouTube Data Viewer mengecek kapan dan di mana video pertama kali unggah. 4. Sosial media hoax booster tool, Snopes untuk menelusuri fakta dari unggahan video viral tersebut. Lalu yang selanjutnya ada contoh konten mengenai teks gambar yang bisa diverifikasi keaslian dari konten tersebut. Dan untuk di poin yang terakhir ini, saya memberikan 2 contoh perbedaan berita hoaks dan fakta. Dan untuk berita fakta di sini saya mengambil dari berita yang sudah banyak orang percaya atau oleh sumber yang terpercaya, yaitu saya ngambil dari Radar. Radar itu bukan sembarang sumber berita, yaitu sumber berita yang sudah pasti dipercaya oleh masyarakat. Dan di sebelahnya lagi saya mengambil berita hoaks dari chat WhatsApp yang diteruskan atau belum tentu asli atau tidaknya. Sekian tugas informatika memverifikasi sumber data. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kamu tiada yang lain.